Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Faqala azza wa jalla ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Jamaah Masjid Az-Zura yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita selalu layak bahkan harus terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama ketika Allah Subhanahu wa taala tak henti-henti memberikan karunia, curahan rahmat, kasih sayangnya kepada kita sekalian. Tentu kalau Allah mau, kita akan diberikan rasa malas. Rasa malas yang membuat kita berat melangkahkan kaki ke masjid. Jika Allah berkehendak, Allah akan memberikan kita rasa kantuk yang luar biasa setelah berbuka, kemudian makan dengan kenyang, dan datanglah kantuk yang mencegah kita datang ke masjid. Kalau Allah mau, la qaddarallah, Allah bisa saja memberikan sakit perut setelah makan banyak ketika berbuka, yang kemudian akan mencegah kita, menghilangkan semangat dari kita untuk ke masjid. Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan kembali pada malam ini, berkumpul di sini, kita berbuka puasa seperti biasa, makan mungkin tidak begitu istimewa, tetapi cukup untuk membuat kita bersyukur, melepaskan dahaga haus, memberikan sedikit rasa kenyang, sehingga kita kembali semangat dan kita berjalan ke masjid. Kita tahu setelah sholat isya kita akan duduk mendengarkan ceramah 10-15 menit. Setelah itu kita akan sholat tarawih mungkin sekitar 20 menit. Waktu yang panjang untuk beribadah. Tapi kita tahu atas dasar rahmat Allah jugalah semua itu kita rasakan, kita dapatkan kesempatan untuk mengulang-ulang kebaikan. Dan yang paling penting jamaah sekalian adalah bertahan dengan penuh kesabaran untuk terus mengulang-ulangi sampai waktunya selesai. Tidak lama lagi jamaah sekalian. Malam ini adalah malam ke-16, berarti kurang dari 15 malam lagi kurang lebih. Kalau 15 malam ke depan kita masih diberikan kekuatan dan semangat yang sama dan selesai, kalau sudah lewat itu meskipun kita mau bahkan semalam suntuk di masjid ini,
itu sudah jadi aneh kelihatannya. Ya, sudah tidak relevan lagi. Maka sekarang saatnya, waktu-waktu mulia inilah yang perlu kita manfaatkan karena dia punya batas waktu. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya mengangkat tema untuk tausiah malam ini tentang Ramadan sebagai bulan kasih sayang. Tentu orang awam, orang umum di luar sana menetapkan bulan yang lain sebagai bulan kasih sayang. Tapi ketahuilah, Ramadan Allah telah pilihkan, Allah telah kondisikan untuk kita mengekspresikan, mengejawantahkan kasih sayang kita, baik kasih sayang untuk diri sendiri, kepada sesama, dan bahkan sayang kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta yang kita ibadahi. Hadirin yang dimuliakan Allah, ini saya selalu senang untuk mengulang-ulang sebuah ibrah. Pernah suatu waktu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah selesai perang, ya, disebutkan dalam sebuah hadis yang sahih diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa pernah suatu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersama dengan sahabat, tiba-tiba datang seorang laki-laki dari sahabat, dan beliau atau laki-laki ini, sahabat ini, membawa tawanan-tawanan perang, yang diantara tawanan itu ada seorang wanita. Jadi seorang wanita dari kaum kafirin yang dikalahkan jadi tawanan perang. Sudah seperti itu hukumnya. Jadi yang dikalahkan akan menjadi tawanan perang. Dan wanita ini ketika dihadapkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dia tampak gelisah dan panik. Ternyata memang wanita ini sedang mencari-cari anaknya yang ketika terjadi peperangan, dia lepas, anak bayinya itu lepas dari pegangannya. Dan ketika dikumpulkan para tawanan perang, alangkah senangnya wanita ini mendapati anaknya termasuk bagian dari tawanan perang yang selamat, anak kecilnya. Maka disebutkan dalam kisah tersebut, wanita ini langsung kemudian mengambil anak itu, memeluknya, menciumnya dengan penuh kasih sayang, dan bahkan langsung menyusuinya. Ya, jadi anaknya masih bayi, menyusui anak tersebut. Jadi bisa bayangkan situasi perang, seorang ibu kehilangan bayinya. Kalau kita kehilangan bayi di pasar sudah panik bukan main. Mungkin khawatir ada yang culik, kesasar dan seterusnya. Ini bukan di pasar, di peperangan, yang peluang untuk mati lebih besar daripada untuk hidup. Maka bisa dibayangkan alangkah senangnya hati sang ibu ketika mendapati anaknya dalam keadaan selamat. Maka wajar dia mengekspresikan kasih sayangnya dengan langsung mencium, memeluk anak itu, bahkan langsung menyusuinya, meneteki anaknya. Kemudian ternyata hal ini diperhatikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabat yang ada di sekitar beliau, beliau kemudian bertanya kepada para sahabat. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Atarawna hadhihi tarihatu waladaha finnar?" Menurut kalian, apakah ibu itu tega melemparkan anaknya itu ke dalam api? Kemudian kata para sahabat, la, wahia taqdiru ala alla tatrahahu. Tidak mungkin ya Rasulullah, tidak mungkin dia tega melakukan itu dan kemudian melakukan dan melemparkan anaknya ke dalam api. Maka kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, lallahu arhamu bi ibadihi min hadhihi biwaladiha. Sungguh Allah Subhanahu wa taala
jauh lebih menyayangi hamba-hambanya dibandingkan sayangnya ibu itu kepada anaknya. Jadi Allah Subhanahu wa taala, jemaah sekalian, jauh lebih menyayangi kita dibandingkan sayangnya ibu kita kepada kita. Dalam sebuah hadis yang lain, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna lillahi mi'atun, Inna lillahi mi'atu rahmatin, mi'ata rahmatin. Sesungguhnya di sisi Allah Subhanahu wa taala itu punya 100 cabang kasih sayang, rahmat. Anzala minha rahmatan wahidatan, Allah menurunkan satu cabang rahmatnya bainal jinni wal insi, di antara jin dan manusia, wal bahaimi wal hawami, fiha yata'atafuna wa biha yatarahamuna wa biha taghtiful al-wahsyu ala waladiha. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya Allah itu punya 100 cabang kasih sayang, dan Allah turunkan satu cabang kasih sayang itu di dunia ini yang dengannya jin, manusia, hewan-hewan dan seluruh makhluk berbagi kasih sayang dengan satu cabang itu. Dan dengan satu cabang itu seekor binatang buas tidak memangsa bayinya, anaknya. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa akharallahu tis'an wa tis'ina rahmatan yarhamu biha ibadahu yaumal qiyamah. Dan Allah Subhanahu wa taala menyimpan 99 cabang lainnya untuk hamba-hambanya, cabang kasih sayang Allah yang lainnya untuk hamba-hambanya di hari kiamat. Jamaah sekalian, silahkan kita mengecek kembali bentuk kasih sayang paling besar yang ada di muka bumi ini, yang pernah kita lihat, kita saksikan. Ketahuilah, jika seluruh bentuk kasih sayang itu, seorang kasih sayang anak kepada bapaknya, bapak kepada anaknya, istri kepada suami, dan sebaliknya, dan seterusnya, itu kalau dikumpulkan semuanya, bahkan dengan kasih sayang yang ada di bangsa jin, bahkan di bangsa hewan-hewan, itu dikumpulkan semuanya, itu hanya mencakup 1 dari 100 cabang kasih sayang Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan di muka bumi ini. Dan Allah Subhanahu wa taala menyimpan 99 cabang yang lain untuk hamba-hambanya di hari kiamat. Dan ini bisa menjadi tanda bagi kita betapa dahsyatnya hari kiamat, sehingga kita membutuhkan 99 kali lebih besar kasih sayang Allah Subhanahu wa taala dibandingkan semua kasih sayang kita rasakan di dunia ini saat ini dan yang akan datang. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dengan satu cabang kasih sayang itu pula Allah Subhanahu wa taala tunjukkan lebih dalam durasi waktu kurang lebih 1 bulan di waktu yang kita sebut bulan Ramadan. Bulan Ramadan, jemaah sekalian, disebut juga dengan Syahrul Rahmah, ya, bulan kasih sayang. Bulan kasih sayang sebagai manifestasi bentuk sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Bagaimana tidak, jamaah sekalian, Ramadan itu datang akan menghapus seluruh dosa dan kesalahan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala selama 1 bulan, selama 1 tahun sebelumnya. Dan itulah bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada manusia, yaitu pengampunan dosa. Dan bukan cuman itu, bukan cuman kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya ditunjukkan atau dijawantahkan, diwujudkan dalam bulan Ramadan, tetapi dikondisikan pula
para hamba itu saling berkasih sayang di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan jemaah sekalian, orang yang kikir, yang menyimpan hartanya itu diberikan hati yang lunak, didasari dengan kasih sayang, mau berbagi harta itu. Orang yang tidak pernah memberikan makan kepada orang lain, di bulan Ramadan dikondisikan hatinya dengan dasar kasih sayang itu kemudian dia membuat makanan atau membeli makanan dan kemudian membagi-bagikan kepada orang-orang untuk dimakan. Dan itu hanya Anda akan dapatkan di bulan Ramadan. Mungkin ada ba'da Ramadan tapi tidak semasif atau sebanyak di bulan Ramadan. Itu cukup memberikan kepada kita bukti bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mengkondisikan untuk diri Allah Subhanahu wa taala yang Maha Agung sebagai bentuk kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya di bulan Ramadan. Dan Allah jadikan pula Ramadan itu sebagai bulan kasih sayang di antara hamba-hamba itu sendiri. Dan tidak cukup dengan itu jemaah sekalian. Allah menetapkan ada satu malam bonus. Ya, di bulan Ramadan yang kita sebut dengan Lailatul Qadar yang nilainya 83 tahun 4 bulan. Nilai ibadah di situ dibandingkan di luar bulan Ramadan. Jadi beribadah di malam itu nilainya sama dengan beribadah selama 83 tahun 4 bulan kurang lebih atau 1000 bulan. Dan ini adalah bonus luar biasa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita sebagai bentuk kasih sayangnya. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu kita tidak ada yang sangsi dan ragu betapa besar sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita sekalian, dan Allah telah mensifati bahkan menamakan dirinya sebagai Ar-Rahman Ar-Rahim, ya, sebagai Rabb yang Maha Penyayang, Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan Allah sangat senang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang terpuji, yang Maha Tinggi, yang Maha Sempurna juga dicontohi dan diambil, diteladani oleh hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang terpilih, yaitu kita sekalian, dan kita dikondisikan untuk itu di bulan Ramadan yang mulia ini. Maka semoga bulan Ramadan kali ini menjadi ekspresi nyata bentuk kasih sayang kita kepada sesama, bahkan kepada orang-orang di sekitar kita, orang-orang yang membutuhkan atau bahkan mungkin yang tidak menunjukkan kebutuhan itu juga kita samakan, kita berikan porsi kasih sayang. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala berikan taufik kepada kita untuk mengekspresikan itu dengan cara yang benar sebagaimana tuntunan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga setelah Ramadan kita termasuk orang-orang yang dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang yang penyayang. Demikian yang bisa saya sampaikan. Hadanallahu wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.